Halo In People, selamat datang di Pocil, podcast sambil ngecil bareng sama gue kali ini Andrian SW. Dan hari ini juga seperti yang udah-udah ya bahwa tempat kita untuk ngepodcast dari Permata Hijau Suite yang pastinya ini nyaman banget dan suatu tempat yang bikin betah banget untuk seharian di sini menikmati experience dan lain sebagainya. Nah, kalau ngomongin soal Pocil alias podcast sambil ngecil, ini nggak seru kalau cuma sendiri ya. Karena di hari ini juga ada seorang bintang tamu dan kali ini kita akan sama-sama belajar nih ya tentang yang namanya branding. Nah, sudah ada bersama dengan saya Kosugi. Yeay! Gimana? Sehat? Sehat. Sehat dong. Dan for your information juga, ini kita syuting di bulan April dan hari ini juga pas banget hari ulang tahun dari Kosugi. Wah benar. Iya. Jadi sepertinya dipasin ini ya. Tadi awalnya saya pilih hari itu saya nggak sadar saya hari itu ulang tahun. Oke. Terus habis lihat, hari ulang tahun nih. Ya sudah deh nggak apa-apa. Oke, berarti hari ini hari yang berbahagia ya? Iya, jadi berbahagia sih harus sih. Mau boleh kasih tau nggak sih tanggalnya? Boleh. 11 April. 11 April. Ya. Siap. Nah, di usia yang baru nih kok, ya kan? Iya. Ini bisa dibilang apa? Ada sebuah perubahan kah? Ada target sendiri kah buat nanti ke depannya seperti apa? Karena Kosugi ini udah apa ya? Udah terkenal di banyak orang-orang sosialitas sebagai seorang pakar digital branding. Oke. Tapi dikenalnya bukan sosialita aja sih. Kalau sosialita aja bahaya nih. Marketnya cewek doang dong. Berarti? Saya dikenal di banyak company perusahaan juga. Mungkin di Indonesia juga kalau di search di Google itu kalau diketik pakar branding keluar nama saya. Sebetulnya saya juga pembicara publik sih. Saya juga sering berbicara bareng Mr. Andri Wongso ataupun Pak Hindranata Nikolai. Ya, saya sering maju panggung juga. Dan diundang-undang untuk membawakan seminar digital ataupun seminar branding ataupun seminar motivasi. Nah, ini yang agak unik karena saya menguasai banyak bidang. Biasanya pembicara itu kan mungkin ada yang tersegmen satu pembicara dia hanya berbicara motivasi, ada yang mungkin dia berbicara tentang marketing, ya kan? Kemudian ada yang berbicara mungkin tentang fokus ke apalagi ya leadership. Kebetulan saya nguasain semua. Semuanya itu boleh dikasih tau nggak A sampai Z-nya apa aja gitu? Begini, saya sebetulnya kan lulusan arsitek ya, tapi saya bergerak di bidang branding ini sudah hampir tahun ini 26 tahun. 26 tahun. Ya, saya kan sudah cukup lama bergerak di bidang ini. Dan kedua, klien saya begitu banyak dan saya itu mengatasin masalah-masalah perusahaan dari misalnya kenapa perusahaannya itu nggak laku atau perusahaan yang mau startup mau bangun dan bagaimana misalnya menyembuhkan perusahaan yang sakit. Nah, itu saya sudah lakukan begitu banyak beratus-ratus company. Dan selama ini kan termasuk saya mungkin nggak sebut namanya, itu beberapa tuh sudah memang company nasional dan ada beberapa yang sudah kelas internasional. Nah, dari semua company yang saya lakukan pembrandingan, rebranding pun, atau biasanya kan kalau branding kan pembenahan dari nol nih ya. Tapi kalau rebranding kan yang lama di rebrand ulang. Nah, itu kan saya belajar banyak dari pengalaman itu dan semuanya itu menjadi sebuah ilmu baru. Apalagi kalau sekarang kita mendapat klien, rata-rata klien itu untuk menjadi seorang klien dari seorang Sugimitro, dia itu akan bercerita dari awal sampai akhir. Jadi dia, kebetulan beberapa klien itu kan kalau kita bilang tuh kelasnya sudah kelas pengusaha sukses yang triliuner atau apa. Nah, ini saya sebenarnya beruntung. Karena saya belajar banyak dari mereka. Ketika saya mendapat klien, sebetulnya saya belajar ilmu juga. Karena mereka bercerita dari awal mereka sampai sukses itu seperti apa. Nah, makanya ketika menjadi seorang pembicara yang sebetulnya juga baru saya mulai, saya tuh pembicara nggak lama kok, cuma baru beberapa tahun. Cuma orang waktu itu juga bingung, kenapa ini nggak ada bukunya, nggak ada apa-apa, atau muncul langsung sejajar sama beberapa pembicara papan atas. Kok bisa gitu loh. Biasanya kan kalau pembicara muda tuh selalu pikir harus keluarin buku dulu, baru kamu bisa dihargain sebagai pembicara papan atas kan. Nah, ini kenapa seorang Sugimitro ini nggak ada bukunya? Sampai sekarang pun saya nggak mau bikin buku kan. Buat saya bukan nggak bisa, saya bisa bikin buku, saya bisa ngarang, saya bisa gambar komik. Cuman menurut saya nggak perlu buku kok untuk itu semua. Kalau bikin buku tujuannya cuman untuk mendongkrak popularitas. Klarifikasi juga. Klarifikasi gitu, kayaknya nggak perlu kalau buat saya ya.
Makanya kan banyak pembicara muda mungkin sampai sekarang 5 buku, 6 buku, 7 buku, tapi sampai sekarang pun mereka nggak bisa memposisikan diri di pembicara yang mungkin di level kalau orang bilang kan dihargai mahal gitu ya, atau punya ilmu yang unik. Nah, mungkin mereka lupa satu. Kalau saya mungkin kalau bilang ya, kenapa saya mungkin bisa masuk ke jajaran itu? Kita harus kuatkan personal brand dulu. Jadi personal brand dikuatin, topik apa yang kamu original. Nah, kalau mereka nggak bisa punya topik original, memang akan susah. Tapi kalau topikmu itu original, kamu akan menjadi seseorang yang tidak ada duanya. Dan orang kan merasa perlu untuk mengundang seperti itu. Untuk mendapatkan atau mencari tahu gimana caranya seseorang itu membranding dirinya gitu, apa yang pertama kali harus dilakukan gitu kok? Jadi gini, sebetulnya seseorang untuk menjadi sesuatu atau orang sukses, itu yang paling harus diketahui dia harus mengenal dirinya sendiri. Yang hebat itu kalau orang itu bisa mengetahui kelemahannya dan kelebihannya. Biasanya kadang mereka sendiri nggak bisa lihat. Tapi kalau saya biasa ketemu orang sebentar, saya bisa tahu semua. Cuman saya banyak tahu ya tentang sesuatu. Tapi saya juga nggak sembarangan bicara ke orang. Kalau orangnya nggak ngundang bicara, saya terlalu ngatur hidupnya dia. Dikira saya naksir dia atau misalnya dikira ngapain saya sampai mengikuti hidup dia. Ngapain saya buang waktu juga kan. Jadi saya ya diem-diem aja. Cuman sebetulnya cara orang bisa sukses atau enggak membangun personal brand, dia tuh harus mengenal dirinya dulu yang pertama. Nggak mungkin orang itu sempurna. Orang itu punya kelebihan masing-masing. Kalau dia bisa menemukan kelebihannya apa, kelemahannya apa, dia bisa mengatur hidupnya untuk kemana. Dan plan-plannya yang tadi ditanya di awal, di ulang tahun yang baru ini, apakah ada plan atau apa? Saya sih tipenya orang yang nggak pernah puas ya. Jadi istilahnya gini, saya akan memasang sebuah target. Jadi seperti seorang pelari, kalau dia lari, saya tanya sama bro ya, bro, kamu tak suruh lari besok di depan itu, bro mau nggak? Di depan apartemen ini. Tergantung dulu nih, apa targetnya saya harus lari gitu ya, kan dapatkan apa gitu kan. Nah, kalau seperti itu sama. Kalau hidup kita itu kalau nggak jelas targetnya, kita nggak akan mau lari. Ngapain? Itu sama dengan ketika kita memulai hidup mau menjadi orang sukses atau membangun personal brand tadi. Kita tuh harus mulai memutuskan dulu target kita apa. Kita mau ke arah mana? Nah, tadi tuh, bro nggak akan mau lari. Tapi coba besok bro tak bilang, bro, ini di depannya Permata Hijau Suite akan ada lomba lari maraton rame-rame. Semua dikasih seragam, semua dikasih garis finishnya di Monas. Yuk larinya sama-sama. Kira-kira bro lari nggak? Ya, ada kemungkinan. Lari kan? Lari. Kemungkinan ada lari daripada yang tadi. Karena apa? Target jelas. Kalau Monas. Kalau nggak ada target, kita nggak tahu kita mau mencapai titik yang mana. Kesalahan banyak orang ketika dia di kehidupan, dia nggak punya target hidup. Dia tidak punya titik yang mana yang harus dicapai. Dia tidak punya batas waktu yang harus ditentukan. Nah, ini juga penting nih. Kadang-kadang orang punya target, tapi mereka nggak memberikan batas waktu sampai kapan gitu ya. Kayak tadi, mau lari. Ngapain buat saya? Oh, saya nggak ikut. Atau tadi, oh saya mau ikut rame-rame. Terus gunanya buat saya apa? Dia nggak mikir apa. Akhirnya dia lama-lama nggak mau lari. Sampai 3 tahun lagi juga nggak lari. Nah, karena dia tidak tahu tujuannya untuk apa untuk hidupnya. Nah, tadi kalau misalnya dia, oke, saya mau lari, mau ke Monas karena saya mau bangun networking nih. Karena yang lari banyak pengusaha. Sekaligus saya mau bikin hidup saya sehat. Oke, saya bertekad meskipun capek, saya harus lari, saya harus ikut. Nah, itu dia sudah mulai merubah hidupnya. Nah, itu di dalam kehidupan kita sama. Kalau bangun personal brand nggak ada tujuan, ya nggak jadi apa-apa. Jadi kalau tanya usia saya, apakah saya akan selalu membangun target baru. Karena garis finish itu akan selalu harus saya capai, saya harus nggak boleh puas, saya harus bikin garis finish baru. Berarti ada sedikit yang dilakukan oleh people juga bahwa dalam hidup ini selain punya yang namanya target dan juga harus mempersiapkannya supaya mencapai target tersebut. Yes. Boleh kita cheers dulu berarti? Cheers. Nanti lanjut lagi ngobrolnya ya. Siap. Tadi disebut sama Kosugi ada 2 hal yang aku pengen nanya ini. Yang pertama adalah soal brand dan rebranding. Nah, ini lebih sulit yang mana? Tantangannya lebih challenging yang mana nih gitu ya kan? Gini, mungkin kita harus bahas dulu apa itu arti brand ya. Gak banyak orang tahu ya. Brand itu bukan hanya sebuah logo. Kadang orang pikir diganti logo itu sudah mengganti sebuah brand ya. Bukan itu. Jadi brand itu sebetulnya adalah bagaimana apa yang diingat orang di otaknya ketika
manusia atau produk itu atau apapun itu, benda itu tidak ada di depannya. Oke. Jadi kalau ditanya sulit mana, dua-dua tergantung lagi siapa di belakangnya. Jadi kalau dibilang gini, saya ketemu bro ya, bro namanya siapa? Andrian. Kerjanya apa? Produser. Oke. Acaranya? Acaranya podcast ini. Oke. Di dalam otak saya sudah direkam sebuah rekaman bahwa Adrian itu adalah orang yang berkacamata. Gambarannya tuh menurut saya dia nggak terlalu suka olahraga karena dia bodinya juga nggak. Sebenarnya saya suka olahraga, cuma saya suka makan. Nah, gitu, ya kan? maksudnya ya masih ada ini, cuman masih belum bisa membalance-nya. Nah, tapi saya lihat juga Bu Adrian juga punya podcast. Tapi kembali, saya kan lupa beberapa hal. Oke. Di brandnya, kenapa? Tadi kayak nama podcastnya apa, saya nggak akan mudah mengingat Adrian atau apa. Lain dengan ketika Bu Adrian, atau saya ketemu di jalan, bisa jadi saya bisa lupa dengan Bu Adrian. Kenapa? Karena secara brandnya, dalam penampilan visualnya juga bukan tipe-tipe yang gampang diingat orang. Oke. Paham ya? Nah, kalau dibilang brand itu tadi itu, bisakah suatu produk atau manusia atau apa itu diingat orang? Makanya kalau mau jadi public figure, itu biasanya punya karakter dandan yang kuat, itu lebih cepat. Termasuk Deddy Corbuzier kalau kita bilang, atau Anji, kita bilang Sule. Nah, itu punya karakter semua. Saya kalau mau tahu sebelum saya masuk pembicara, saya nggak pakai kacamata. Kacamata saya nggak ada plus minusnya, bohongan doang. Oke. Terus topinya juga, cuman gara-gara saya pembicara saya mulai pakai topi supaya membedakan. Saya di mana-mana konsisten pakai topi. Maksudnya saya punya ciri khas. Kalau saya nggak pakai topi, mungkin orang juga kira, ini si Adrian yang lewat ya, karena kacamata doang kan. Nah, ini salah satu trik-trik ya. Salah satu. Nah, sama kalau kita punya produk juga sama, kita juga harus menguatkan hal-hal yang bagaimana sih yang membedakan ini dengan produk lain. Bagaimana yang bikin ini menarik. Bagaimana sebuah fashion kalau di manusia itu bisa merepresentasikan apa yang dikerjakan. Saya nggak usah terlalu cerita saya seorang desainer, tapi orang sudah tahu ketika ketemu saya, ini pasti seniman ini, bukan orang biasa. Atau apa, karena mereka hanya lihat cara berdandan saya. Nah, itu yang nggak semua orang bisa paham untuk memakai itu. Tapi yang paham-paham, kalau kita lihat di dunia showbiz, public figure, mereka lebih cepat sukses. Nah, kembali sulitnya brand atau brand rebranding, sama-sama ada kegampangan dan kesulitan. Selama klien itu, misalnya klien saya ya, dia itu mau diarahkan, itu biasanya nggak sulit. Karena anggap kalau di dunia brand mungkin banyak orang bilang saya kelasnya tuh bukan lagi dokter, kelasnya profesor. Karena kalau lihat suatu produk gini, sebetulnya saya sudah tahu kelemahannya, kesalahannya di mana tahu. Cuman saya kan nggak umbar-umbar apa yang saya tahu kan. Oh ini strateginya salah, cara postingnya salah, cara ini. Cuman kalau ditanya ya saya bisa jawab. Nah, kelebihan saya lagi, saya bisa menggambarkan. Saya bukan tipikal pengusaha branding yang menyerahkan semua ke anak buah. Saya itu bisa mendesain, saya bisa menggambar, saya orang kreatif. Saya bisa menciptakan konten. Cuman kembali sekarang memang harus delegasi semua supaya lebih cepat dan lebih banyak. Nah, kesulitan itu akan terjadi ketika orang yang mau di brand atau di rebranding, kadang mereka punya argumen yang nggak sesuai dengan arahan kita. Tapi saya biasanya akan menyesuaikan. Karena contoh ya, ketika saya ada merubah seorang public figure yang hari ini terkenal, dari seorang yang pemalu, menjadi seorang yang begitu viral, itu saya butuh proses ketemu dia dulu. Saya harus meyakinkan dia bahwa dia sanggup di bidang ini. Padahal dengan posisi dia belum main media sosial nih ceritanya nih. Tapi ternyata dicoba dalam waktu singkat sudah langsung follower hampir 1 juta. Maksudnya gini loh, menyadarkan orangnya ini yang nggak gampang. Itu kan namanya kita mengebrand ya. Tapi kalau sebetulnya bukan mengebrand, dia punya media sosial nggak terlalu dijalankan. Tapi dengan kita rubah, berarti kita merebranding ulang dia. Dari dulunya dia yang postingannya itu mungkin nggak jelas, cuman posting misalnya cuman makan atau minum atau apa. Sekarang dirubah postingan yang lebih membuat masyarakat terhibur dan pengen tahu dia siapa. Nah, seperti itu. Itu bisa dimainkan semua. Sebenarnya ada kaitannya nggak sih antara digital branding dengan digital marketing? Ada kaitannya pasti dong. Cuman kaitannya seperti apa tuh? Sebetulnya gini sih, digital marketing termasuk di dalam digital branding kalau menurut saya ya. Karena sebetulnya di awal semua kita harus mulai dari konsep brandnya sendiri. Brandingnya mau kemana, baru kita bisa tahu marketingnya diarahin kemana.
Sellingnya diarahkan kemana? Kalau kita nggak ada konsep dari awal mau kemana, brandingnya ini mau diarahkan kemana, tentunya kita nggak bisa bikin program-program marketing yang sesuai dengan brand ini. Sebetulnya harusnya branding dulu. Oke. Kalau misalnya ngomongin soal digital branding juga nih ya, kan sekarang ini istilahnya ada untuk promosi di media-media massa, TV, radio, atau online dan sebagainya. Yeah. Tapi juga ada lagi nih channel lain untuk yang namanya endorse influencer. Nah, kalau endorse influencer sendiri itu sebenarnya termasuk dengan digital branding nggak sih oleh sebuah produk ataupun sebuah perusahaan gitu? Yes, sangat. Dan sangat powerful hari ini ya. Jadi kekuatan influencer itu bahkan beberapa melebihin kekuatan artis. Permainan sosial media, posting di sosial media lebih kuat dari tayangan iklan di TV. Karena gini, bedanya ya, kalau kita di TV, kita tuh lempar ke TV. Itu segmen itu liar, nggak jelas. Ketika kita lempar di media sosial, yang follow para influencer ini segmen yang jelas. Contoh, seorang influencer dia masuk ke segmen beauty blogger. Kita tahu yang follow dia ini orang-orang yang suka beauty. Makanya ketika kita lempar produk ke dia, kita akan lebih efektif hasilnya. Atau kita bisa lempar ini food blogger, akan lebih efektif daripada kita lempar liar ke lain-lain. Makanya saya sering ditanya, seperti hari ini sebenarnya saya lagi meeting dengan salah satu brand internasional, saya nggak bisa bilang namanya. Dia sempat tanya, kenapa banyak yang mengajukan proposal itu kok kayaknya hampir sama-sama. Sedangkan saya mengajukan proposal beda banget. Saya bilang zaman sekarang nggak mungkin pakai proposal seperti itu. Karena yang seperti itu tuh gaya lama. Sedangkan zaman berubah. Nggak bisa seperti itu semua. Kita harus tahu powerfulnya media sosial seperti apa. Pembagiannya harus rata. Nggak bisa main offline-nya juga nggak ada online-nya. Tapi online digital yang untuk sosial media ya. Karena hari ini penting banget ya. Ini kalau ngomong soal branding juga nih ya, Koh, boleh dikasih tahu gak sih atau di spoil gitu ya, kira-kira untuk rate-nya sendiri dari membranding sebuah produk yang ideal dan ramah di kantong itu berapakah? Gini, sebetulnya itu harga tiap orang itu beda. Sama dengan kalau kita penyanyi. Penyanyi mungkin ada yang buka harga murah, ada yang buka harga tengah, ada buka harga mahal. Tergantung dari followersnya gak sih? Branding itu maksudnya influencer. Tergantung. Tapi ada juga kok yang influencer yang baru-baru dia bisa berani pasang harga lebih mahal daripada yang udah ada artis yang followernya juta-jutaan. Sebetulnya itu haknya mereka sih. Kalau mau membayar mau pasang berapa ya? Karena mereka akan melihat lagi dari ininya. Contoh gini ya. Saya mau jelaskan satu di sini. Follower banyak tidak menjamin bahwa produkmu akan laku di influencer itu. Saya kasih contoh sedikit aja ya. Saya punya teman followernya cuma belasan ribu. Tapi jualan online-nya bisa beratus-ratus juta. Sedangkan ada follower yang di atas 1 juta, jualan satu baju aja nggak laku. Paham maksud saya? Itu paham. Itu ada salah di mananya, apa brandingnya kurang atau gimana? Gini. Ketika dia membangun media sosial, dia itu tidak jelas mau membangun siapa ikan yang mau dimasukkan ke kolamnya. Contohnya gini, dia membangunnya liar. Kalau artis itu liar, kalau saya bilang ya, follower bisa puluhan juta, apa itu berarti artis sejuta massa. Itu benar-benar liar. Karena kita nggak tahu itu segmennya apa. Karena semua orang juga akan follow, tapi belum tentu lihat. Dia cuma tahu ini artis, dia akan follow, tapi bukan berarti dia adalah fans fanatik yang akan lihat tiap geraknya. Tapi kalau misalnya influencer itu tersegmen, itu lebih jelas. Contoh gini, dia mau nge-push cuman baju yang branded, yang papan atas misalnya. Dia postnya itu terus. Followernya nggak banyak, misalnya cuma belasan ribu. Tapi jangan salah loh. Belasan ribu yang follow itu berarti penggemar baju papan atas itu. Dan itu punya daya beli yang lebih kuat daripada yang umum. Karena mereka menanti baju apa lagi yang akan dipublish. Nah kembali, ini kan strategi membangun konten dari influencer tadi, yang nggak semua orang juga pandai memanfaatkan ini. Ada lagi contoh, nah makanya yang kadang lucu itu saya lihat tuh ada beberapa yang agak liar, semua diambil kan. Akhirnya benar-benar nggak tersegmen, nggak jelas. Jadi orang pun kalau endorse dia mungkin akan nggak ada hasil. Karena apa? Terlalu liar, isinya tuh kolomnya nggak jelas. Mungkin yang view banyak, yang like banyak. Tapi jangan salah, ada satu lagi.
Semakin produk di papan atas, semakin followermu itu papan, kalau kita bilang itu gini ya, ada kecenderungan yang suka nge-like dan nge-view, itu orang yang lebih ramah, yang nggak sombong, dan kalangan yang lebih muda. Makanya kalau artis-artis muda itu like view-nya banyak. Atau kalau kalau kita bilang ini segmennya lebih ke middle nih ya. Middle itu lebih suka nge-like nge-view. Lebih suka nge-like lah. Coba kalau semakin high. Mereka tuh lihat tapi nggak mau nge-like. Ya cuma lihat aja gitu kan. Yes. Makanya jangan bilang like itu menentukan jumlah engagementmu atau enggak. Karena itu nggak menjamin. Karena semakin saya tahu semakin biasanya teman-teman yang sudah high itu malu, mau nge-like aja malu, kayak mereka ada gengsi. Ya itu kan beberapa orang ya, cuman saya lihat banyak loh yang kayak gitu. Jadi itu kayak mereka mengintip, tapi mereka nggak memfollow. Mereka suka, tapi mereka tidak nge-like. Beda dengan orang-orang yang mungkin yang lebih nyantai lah apa adanya, dia mau nge-like. Kayak saya ini juga, saya sembarangan, saya lihat teman saya ada nge-post apapun ya, kalau saya lihat halaman apapun, saya berusaha nge-like-in semua. Saya tipikal yang menghargain aja, wah dia tak tambahin like, saya nggak peduli. Saya nggak peduli orang baca Sugi Mitra kok nge-like di sini, saya nggak peduli. Saya kadang komen-komen di mana juga sembarangan kok. Biarpun itu akun kecil, kadang kan orang bilang gengsi ya tentang biru jangan komen di akun kecil. Saya nggak peduli, saya komenin semua. Pokoknya muncul, saya anggap lucu, saya komen, saya nggak peduli, saya nggak mau lihat dia di follow berapa orang, saya nggak peduli. Okay. Nah itu kan tergantung orangnya lagi kan. Betul. Berarti itu yang bisa kita dapatkan nih People ya untuk ngomongin soal yang namanya brand atau strategi nanti yang akan yang People lakukan. Boleh kita cheers dulu kali ya untuk cheers, kita? Oke. Siap. Okay. Tadi sempat disinggung oleh Ko Sugimitro bahwa penampilannya sekarang nih ya dengan kacamata dan topi adalah tuh stylenya untuk membuat brandingan Ko Sugi itu ya seperti ini. Gitu ya kan? Iya benar. Oke, tapi yang bikin penasaran adalah dari seorang pakar digital branding ini menjadi seorang penyanyi karena baru rilis juga ya di awal April music videonya, ya kan? Iya. Yang syutingnya di Permata Hijau Suite juga gitu ya? Yes. Jadi itu ada ceritanya nih. Gimana tuh ceritanya? Ceritanya sedikit gini. Sebetulnya saya mulai pakai topi kacamata itu ketika mulai diundang jadi pembicara publik. Saya melihat kenapa pembicara kok kaku-kaku ya di panggung harus seperti itu. Saya mencoba menampilkan sosok pembicara yang agak beda. Berarti kalau jadi pembicara seperti ini, nggak pakai jas, enggak. Saya kadang pakai celana sobek-sobek, kadang pakai senak saya. Tapi bukan berarti tidak enak dilihat. Dan mungkin kalau di panggung, kalau saya memainkannya sampai ke visualnya. Kelebihan saya bisa memainkan visual belakangnya itu bisa bicara sesuai dengan yang saya bilang. Itu saya nguasain di sana. Nah, kalau dibilang, ya tadi itu, kenapa sampai jadi penyanyi? Saya suka challenge. Sebetulnya yang hal paling nggak bisa saya lakukan dari dulu itu adalah menyanyi. Pertama, saya tahu suara saya nggak enak. Saya juga cadel, ya kan. Terus kemudian saya ini kalau nyanyi nggak ngerti nada sebetulnya. Okay. Sampai sekarang pun masih sering kepleset. Cuman... Yang membuat berani apa tuh? Gini, saya ini tipikalnya tuh orangnya gentle. Okay. Saya sering diundang di acara-acara sebagai bintang tamu. Dan di sana tuh benar-benar saya itu sebetulnya menghargai aja yang datang. Sebenarnya capek juga kalau diturutin tiap hari itu bisa paling nggak minim 1 undangan. Okay. Sebulan tuh bisa tiap hari undangan. Itu sudah saya pilih-pilih tuh. Saya diundang bintang tamu dan kadang tuh mereka tuh bilang Sugi nyanyi ya. Selain diundang banyak untuk diajak foto bersama. Nah kemudian diminta nyanyi. Padahal kerja saya kan sebenarnya konsultan branding, saya ini pengusaha. Cuman kadang dianggap katanya setengah artis, saya juga bingung artis dari mana. Mungkin karena teman-teman saya banyak teman artis nih ya. Kemudian saya nyanyi aja, meskipun suara nggak enak saya nyanyi. Ternyata teman-teman enjoy. Nah, terlihatlah sama seorang guru vokal. Sebenarnya banyak sih, ada beberapa guru vokal itu sudah pada ngontak saya, di DM-in saya, ada beberapa nggak kenal juga di DM. Pingin melatih saya. Saya bilang, saya nggak mau jadi penyanyi. Sudah Ki, saya mau latih gitu aja. Okay. Akhirnya saya terima yang ada satu guru vokal ini kebetulan saya kenal, pernah jumpa sekali, tapi juga nggak kenal baik Mas Yan. Cuma dia yang latih artis-artis. Banyak artis terkenal dilatih dia nyanyi. Ya sudah saya latihan. Saya ini orangnya biar suara nggak enak, saya posting aja di feed Instagram. Saya pikir saya nyanyi, saya dilatih, ya saya post supaya gurunya terkenal kan. Saya posting aja. Memang kemajuan sih. Karena biasanya suara nggak enak aja saya berani post kan. Nah, maju. Saya cuma baru latihan tuh jujur ya sebelum single ini keluar. Baru 5 kali pertemuan. Bayangin, 5 kali pertemuan itu belum siap sebenarnya jadi penyanyi. Gurunya aja kaget.
Tapi yang lucu karena apa? Baru latihan pertama saya post lagi saya nyanyi di IG ngiseng aja. Jadi saya kerja sudah deh gue post gue nyanyi. Banyak yang komen. Terus ternyata banyak kiriman lagu-lagu ke saya. Bro nyanyiin lagu saya ya, bro nyanyiin. Loh gila, gue bukan penyanyi. Lagi suara nggak enak. Enggak. Katanya punya karakter, suaranya tuh beda sama orang lain. Gitu ya. Gue sudah tolak-tolak. Sampai pada satu titik, saya tuh bingung ada lagu itu kok cocok dengan suasana, dengan apa, benar-benar karakter saya. Kata-katanya tuh kayak hidup saya gitu loh. Saya suka lagu itu. Tapi ini pengarangnya, yang ngarang lagu-lagunya Judika, lagunya Semi Simorangkir, yang ngarang lagunya Mahen, dia tuh pengantar terkenal namanya Ilham. Ilham Idol. Nah, kemudian gue bilang, sorry ya, gue ini nggak mau jadi penyanyi. Bro, tapi suaramu ini cocok. Dia kalau saya bukan bro, Kokosugi. Suara Kokosugi cocok nyanyi ini, pasti katanya. Iya, gue suka lagunya, cuman gue nggak ada rencana mau jadi penyanyi sama sekali. Saya sudah bilang gitu. Tahu-tahu, saya ini kan orangnya juga nggak tegaan. 3 minggu kemudian dia tuh lagi butuh duit tambahan untuk pindah rumah karena duitnya belum dibayar label ceritanya gitu. Gue boleh bantu nggak dibeli laguku? Kalau yang lain kan padahal mau ngasih free nih ya, tapi gue nggak ada yang suka lagunya. Aku ya nggak tega aja, gue lihat ya sudah lu mau jual gimana? Aku nggak pernah beli lagu. Ini berarti lagu yang iya yang gue nyanyiin. Terus saya bilang gini, buatmu menangis ya. Lu tak akan buatmu menangis. Gue tanya dibelinya berapa? Aturannya kayak apa? Gue kan nggak tahu aturan sebuah lagu kan. Ternyata ada aturannya. Kalau dibeli sementara itu 3 tahun. Kalau dibeli putus beda lagi. Beli putus biasanya nama pengarang nggak muncul. Tapi gue nggak peduli. Gue munculin juga nggak peduli. Gue bukan label, bukan apa kan. Gue bilang gini, ya sudah deh. Gue nggak mau gue beli ya beli putus aja sekalian. Aku pikir gitu kan. Lagu itu tak diemin bro. Saya nggak ada rencana mau nyanyiin. Berapa lama didiemin ya? 3 mingguan. Terus tahu-tahu saya itu kan lagi mau terbang nih, dipanggil apa pembicara sama Ibu Gubernur Medan nih untuk digital branding untuk UMKM Medan kan, Sumatera, Sumut waktu itu. Di pesawat itu saya ngajak asisten pribadi saya waktu itu. Saya dengerin lagunya, terus tahu-tahu saya kepikir, gila lagu ini kok sayang juga ya nggak dijadiin sesuatu. Sudah deh, gue mau iseng-iseng bikin video klip deh, sama gue nyanyiin beneran. Saya cuma bilang sama asisten saya masih ingat. Namanya Angel ya waktu itu saya. Angel, ini aku mau nyanyi deh, menurutmu gimana? Ya nggak apa-apa aku kalau aku nyanyi. Ya sudah deh, aku pulang nanti mau ngatur ya. Saya waktu itu hari Natal, saya itu sudah ke rumah Selin. Selin Evangelista, Selin tak tanya, Selin lu mau nggak main film? Mau kok. Yang for information, Selin itu yang pemain. Bukan yang mana? Selin Evangelista tuh bintang film. Selin Evangelista, bintang film TV. Dia sudah oke. Sebetulnya pemain utamanya awalnya Selin, tapi bentuk jadwal. Selin oke, saya kontak Vicky kan, Vicky Prasetyo. Vicky itu sebenarnya yang memainkan untuk peran yang bukan Ridho Ilahi itu sebenarnya Vicky awalnya. Vicky siap. Wah, gue telepon teman-teman gue sudah pada siap semua, antusias semua kan. Terus kan sudah deket-deket, nah namanya artis terkenal semua, jadwal ini kan susah banget. Terus ke waktu itu musimnya Omikron loh. Jadi gue sudah putusin, sudah deh gue pokoknya bikin video klip yang keren, yang nggak pernah orang bisa bikin. Gue sudah ngarang cerita sendiri, gue putusin sendiri, gue sutradarain sendiri, gue ngajak timku dari perusahaanku sendiri yang syuting. Kemudian kita mulai syuting di Permata Hijau Suites. Untungnya ketemu dengan manajemen Permata Hijau Suites yang sangat ramah dan tempatnya cocok banget. Saya melihat banyak angle yang saya nggak harus syuting di tempat lain, cuma di satu tempat saya bisa explore semua. Dan timnya saya yakin saya akan menghemat waktu cukup banyak karena saya melibatkan sekitar 50 pemain kan. Nggak mungkin kalau saya syuting lama-lama. Syuting kan cuma target 2 hari doang. Jadi hari pertama gue eksekusi yang adegan berkelahi sama sebetulnya main violin sama saya nyanyi. Karena pemain violinnya si Kesha itu memang saya minta tolong dia memproduserin musik saya. Dia juga nggak pernah produser musik tapi gue percaya dia pasti bisa. Yang choreo actingnya saya minta tolong Ahong. Yang Raja MMA itu, yang Raja KO-nya. Gue minta, untuk syuting itu selama sebulan saya diet ketat. Saya cuma makan buah sama dada ayam sehari sekali. Saya pagi latihan tinju, malam saya latihan jujitsu, latihan dibanting. Sebulan waktu habis itu kan syuting kan. Lucunya nih, waktu syuting habis syuting karena kecapean langsung kena Omikron. Yang hari pertama, akhirnya syuting keduanya yang dengan artis itu ketunda sampai 1,5 bulan. Karena saya juga mau ngumpulin jadwal lagi, 1,5 bulan kemudian kita baru syuting yang adegan yang artis-artis utama. Tapi karena sudah jadwalnya bentrok semua, akhirnya kita justru nggak pakai, tadi ada beberapa harus diubah. Dan diubah pun,
ya is oke lah, masih oke. Memang nggak ada bintang, ya itu sempat awalnya tuh abis Selin maunya Gisel udah oke juga. Terus sempat ganti Sarvenda, tapi karena berjalannya waktu bentuk gini akhirnya ya sudah deh, sudah mepet sekali, tetap kita jalankan. Saya sudah nggak peduli lagi artisnya harus ada artis besar atau apa, pokoknya saya running aja. Lah gitu ya kan. Pokoknya jadi. Gitu ya kan? Nah memang mungkin sekarang ini belum banyak yang nonton, itu juga aku nggak ada masalah. Karena saya Tunggu. Belum banyak yang nonton, tapi kalau misalnya people cek langsung music videonya, itu udah banyak yang nonton. Kalau menurut saya nggak sesuai target mas, tapi masih jauh. Tapi saya akan melakukan strategi lain lagi. Jadi kalau yang nonton, tapi ini wajar ya, kalau sebuah music video di launching sebuah label, kan yang followernya sudah jutaan, pastinya nonton langsung banyak. Ini di launching di YouTube saya yang nggak aktif, followernya cuma 8.000. Dan bukan seorang penyanyi. Dan bukan seorang penyanyi, saya nyanyi, itu yang nonton baru 4 ribuan. Masih kecil, tapi saya nggak bingung. Saya akan gebrak lagi bulan ini, saya kemarin sudah kontak beberapa karaoke family yang besar di Indonesia seperti NAV dan Happy Papi. Mereka akan tayang serentak di seluruh karaoke-nya, kan kebetulan saya kenal owner-ownernya. Nah, kemudian saya akan ada gebrakan nanti beberapa penyanyi dan ini akan menyanyikan lagu saya versi mereka. Nah, saya justru akan menunjukkan orang. Sebetulnya kalau dilihat di video klip itu, saya juga menunjukkan sebuah inspirasi. Target saya bukan mau jadi penyanyi, saya sudah bilang, saya bukan mau manggung, bukan mau cari duit di sini. Saya mau menunjukkan ke orang, kamu kalau mau melakukan sebuah konten atau sebuah karya, nggak perlu nunggu sempurna. Suara saya masih pas-pasan pun, saya berani menampilkan. Nggak usah malu. Kalau kamu nggak ada proses ini, kamu nggak ada proses selanjutnya. Ini biar nggak penasaran, mungkin bisa ditampilin kali ya music videonya sekilas gitu ya kan, untuk people juga bisa langsung lihat gimana untuk music video dari Ku Takkan Buatmu Menangis. Boleh ya? Dilihat dulu ya. Hanya aku yang masih terus bertahan saat lain sudah mengangkat tangan. Ini bukti aku setia, bukan hanya berkata aku cinta. Mati untuk buktikan aku sungguh menyayangi. Siap. Pastinya juga nggak afdol nih ya kalau misalnya nggak kita todong langsung kan, kalau Sugi dan juga Sela untuk nyanyi lagu Ku Tak Akan Buatmu Menangis gitu ya. Ini mau nyanyinya referen doang apa dari depan nih? Ref boleh, dari depan boleh, tapi sebelumnya nanti sekalian nyanyi juga sekalian terakhir pamit dulu boleh kali ya? Boleh. Siap, kalau gitu terima kasih buat In People yang udah nonton atau dengerin Pocil Podcast sambil ngecil barengan sama SW dan juga ada Kosugi plus Sela hari ini gitu ya kan. Terima kasih. Sukses selalu. Terima kasih, dan yang pastinya In Today In People's Way. Alright. Boleh, silakan. Langsung ya? Nanti referennya ikut ya? Kita dengerin sama-sama. Jangan samakan aku dengan lelaki lain yang bisa beri bunga dan kata-kata yang indah. Yang masih terus bertahan saat lain sudah